Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du, pemirsa Teras Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada tayangan kali ini kita akan membahas tentang keajaiban salawat Nabi atau membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini memuat tentang kisah-kisah ya keajaiban orang-orang yang suka mendawamkan membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kisah pertama yaitu dari seorang ibu, ya. Seorang ibu yang dia itu miskin, ya, dari kalangan kurang berada. Nah, karena kemiskinannya dia itu dihina, kemudian diremehkan orang. Nah, kemudian dia mencoba istiqomah membaca salawat, ya. Sehingga kemudian singkat cerita, ibu rumah tangga ini menjadi kaya. Sehingga dengan itu dia bisa membuat rumah dan bahkan bisa membeli mobil juga. Nah, ini yang pertama. Kemudian kisah kedua, ada seorang perempuan, ya, ibu juga ya, ibu rumah tangga juga di Malaysia, yang menemukan banyak keajaiban dan jalan keluar pada masalah yang dia hadapi ketika memperbanyak membaca salawat Nabi. Nah, di antaranya adalah ketika anaknya yang sedang sekolah di Turki. Nah, dia itu ingin anaknya itu pulang, ya. Tapi tidak boleh pulang karena ada sejumlah alasan gitu ya dari tempat belajarnya. Dia ingin anaknya pulang karena rindu. Untuk itulah kemudian dia memperbanyak membaca salawat setiap hari, bahkan hingga ribuan kali. Nah, hingga keajaiban itu datang. Anaknya menelpon dan dia diperbolehkan pulang untuk liburan sehingga bisa bertemu dengan ibunya. Dan ibu ini sesungguhnya masih memiliki banyak kisah ya tentang berbagai masalah yang dia hadapi, kemudian bisa teratasi, ada jalan keluar dengan dia memperbanyak membaca salawat. Kemudian kisah yang ketiga, ada seorang istri di Ambon gitu ya. Suaminya suatu ketika ingin mengajukan pindah ke Jakarta untuk kerja di Jakarta. Tapi istrinya ini belum mau pindah. Karena itulah kemudian dia memperbanyak membaca salawat dan di saat proses-proses pengajuan pindah. Dan subhanallah, suaminya kemudian tidak jadi pindah karena kantor yang di Jakarta belum siap ceritanya gitu ya. Nah, pernah juga suatu ketika ia dan suami tidak punya uang, sementara gajiannya masih lama gitu ya. Maka kemudian ia memperbanyak membaca salawat dan singkat cerita, tidak terduga kantor mengadakan acara dan suaminya mendapat door prize sebanyak 2 juta rupiah. Dan masih banyak lagi cerita tentang keajaiban salawat yang memudahkan semua urusannya. Nah, ini yang keempat diceritakan oleh Imam Al-Fakihani dalam kitabnya Al-Fajrul Munir. Beliau berkata, ada seorang guru yang soleh bernama Musa Ad-Dharir. Beliau pernah naik sebuah kapal mengarungi lautan yang sangat mematikan dengan ombak yang sangat besar. Dan jarang sekali kapal yang melintasi jalur tersebut selamat dari terjangan ombaknya. Nah, dikala itu dia tertidur dan dalam tidurnya dia bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam mimpinya Nabi berpesan kepadanya, katakan kepada seluruh penumpang kapal agar membaca salawat ini, yaitu salawat munjiat, ya, sebanyak 1000 kali. Nah, Musa Ad-Dharir kemudian terbangun dari tidurnya dan langsung bercerita kepada seluruh penumpang bahwa dia telah bermimpi bertemu Nabi dan mendapatkan pesan untuk membaca salawat di atas. Sehingga kami, kata Ad-Dharir dan para penumpang, membaca salawat di atas perahu sebanyak 300 kali. Sehingga baru 300 kali. Seketika Allah menyelamatkan kami dan menenangkan terjangan badai angin yang keras. Itu berkat dengan salawat yang dibaca baru 300 kali sudah angin sudah reda, badai sudah reda. Nah, ini adalah berkat keajaiban salawat. Ya, salawat munjiat itu adalah
Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat dan seterusnya. Jadi itu salawat munjiat. Kalau ingin tahu ya bisa cari di Google ya, salawat munjiat itu sudah banyak sekali. Nah, ini di antara keajaiban salawat yang dibaca. Dan tentu saja masih banyak sekali fadilah dan keutamaan membaca salawat dan banyak keajaiban yang ditemui oleh orang-orang yang terbiasa membaca salawat. Karena itu mari kita biasakan diri kita untuk memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan memperbanyak membaca salawat akan ada banyak jalan keluar atas masalah yang kita hadapi, baik masalah keluarga, masalah anak, masalah ekonomi, pekerjaan, dan lain sebagainya. Itu saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.